Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak yang telah mewakili dari Kapolres Sragen. Dan mudah-mudahan sudah disebutkan tadi bahwa kerjasama antara umarah dan ulama berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga membawa berkah di dunia dan di akhirat. Karena memang sesungguhnya termasuk prinsip agama Islam yang penting adalah mentaati umarah dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Demikian pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Setelah salat subuh, Nabi memberikan nasihat yang menyentuh hati sampai para sahabat bergetar hatinya dan mengucurkan air mata. Sebagian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ka'annahu mau'idhatu muwaddi'in fausina. Ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat bagi orang yang berpamitan pergi jauh, maka berilah nasihat kepada kami. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Kemudian beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kamu semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in abdan habasyian, walaupun penguasa kalian itu asalnya seorang budak Habsyi. Inilah jadi di antara prinsip Islam demikian, dan mudah-mudahan dengan itu menjadi baik dunia dan akhirat. Kita lanjutkan materi kita, yaitu setelah kita sampaikan tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kemudian bahayanya menelantarkan pendidikan anak, dan bahwa pendidikan anak dimulai dari rumah. Kemudian kita sebutkan di sini poin-poin penting di dalam pendidikan. Pertama adalah perkara-perkara yang diajarkan kepada anak. Kita sebutkan pertama adalah akidah sahihah. Itu akidah yang benar, akidah yang lurus, seperti rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, kemudian ihsan, ya terutama masalah tauhid. Hal ini sebagaimana hadis Jibril yang panjang riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yang menjelma sebagai seorang laki-laki yang pura-pura bertanya, yang bertanya untuk mengajarkan kepada umat Islam tentang agama, yaitu beliau bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan dijawab oleh Nabi SAW, Islam dengan rukun Islam yang 5, iman dengan rukun iman yang 6. Tentang ihsan beliau bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa demikian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengawasimu, melihatmu. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, beliau sendiri tidak lebih tahu daripada yang bertanya, malaikat Jibril. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu malaikat Jibril pergi, dan Nabi SAW menjelaskan, innahu Jibril
ja'akum liyu'allimakum amra dinikum. Dia tadi adalah Jibril alaihissalam datang kepada kamu untuk menjelaskan agama Islam kepada kamu. Maka itulah pokok dari agama ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tetapi cara di dalam menyampaikan, ya tentu sesuai dengan derajat tataran dari kemampuan anak. Ya bukan dengan cara yang serius, bukan dengan cara yang susah, tapi dengan cara sederhana. Dengan cara sesuai dengan akal si anak tersebut. Yang kedua yaitu hafalan Al-Quran. Ya terutama surat-surat pendek. Surat Al-Fatihah, Juz Amma, di sana surat-surat pendek. Kemudian ayat-ayat pilihan, seperti ayat kursi. Ya, kemudian surat ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan semacamnya yang memiliki keutamaan khusus. Jadi diajarin kepada anak. Dan insya Allah anak itu ya, paling mudah untuk menghafal. Paling cepat untuk menghafal. Walaupun kadang-kadang nggak perhatian. Walaupun dia sambil main, sambil gojek, nggak masalah. Ya anak. Ya. Pengalaman sebagian teman-teman yang mengajarkan kepada anak-anak begitu. Jadi walaupun kelihatannya main-main saja, nggak serius. Tapi dengan sabar, dengan telaten, hafal sendiri. Jangankan dengan diajar, tanpa diajar, anak bisa hafal. Kadang-kadang saya itu juga ngelus dodo yang melihat anak-anak masih TK, masih kelas 1, 2 SD, masih kecil-kecil, ya di jalan-jalan menyanyikan lagu-lagu yang mestinya untuk orang dewasa. Saya kira nggak pernah ada seorang yang mengajari mereka ini. Cuma dengar dari televisi, dengar dari radio, sudah hafal dengan sendirinya. Saya yang dengar saja malu mendengar kalimat-kalimatnya. Malu. Tapi anak-anak hafal. Inilah kemampuan anak. Meniru, mencontoh, dan cepat hafalan. Walaupun kadang-kadang cepat lupanya juga. Ini kita perhatikan. Kita berikan kesibukan-kesibukan yang positif, yang baik. Kemudian hadis-hadis pilihan yang ringkas. Hadis-hadis yang ringkas, yang pilihan. Kita pilihkan. Umpamanya tentang sabda Nabi SAW, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Yang ringkas. Atau umpamanya sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang ringkas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kita pilihkan hadis-hadis yang ringkas yang mudah dihafal. Atau hadis umpamanya al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam yang baik adalah orang-orang Islam yang lain selamat dari gangguan lidahnya, gangguan tangannya, atau yang semacamnya yang mudah dihafal oleh anak, yang ringkas, yang memiliki kandungan yang indah. Kemudian yang keempat, yaitu menanamkan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Rasulnya. Kecintaan kepada sunnah Nabi. Kemudian suka beramal si anak tersebut. Kita sampaikan tentang nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Kita kisahkan tentang alam semesta ini. Kita kisahkan tentang manfaat-manfaat matahari, bulan, bintang, hujan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, ya, untuk kehidupan manusia. Kita sebutkan tentang nikmat-nikmat yang banyak sekali, tentang tubuh kita, ya, sehingga anak mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah, sehingga akan cinta kepada Allah. Juga kepada Rasulnya kita kisahkan sejarah beliau, kemudian ajaran beliau yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya, dan semacamnya kita sebutkan. Sehingga anak menjadi senang kepada Rasulullah SAW, mencontoh beliau, suka beramal. Kita latih anak, ya. Nanti akan ada di bawah poin kedua, membiasakan ibadah dan akhlakul karimah, suka beramal. Ya. Itu. Demikian juga yang kelima, kisah-kisah teladan. Kita sampaikan kisah yang baik, kisah para nabi. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah para nabi. Kita sampaikan karena anak, ya, hatta orang tua pun suka kisah, suka. Dengan metode penyampaian kisah yang menarik, orang akan senang. Oleh karena itulah Al-Quran banyak kisah-kisah. Terutama ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Itu banyak. Ya. Tentang kisah-kisah. Kisah para Nabi, para Rasul. Kisah orang-orang saleh. Supaya diteladani. Di dalam Al-Quran banyak tentang kisah orang saleh. Walaupun ada kisah orang yang jahat tapi satu dua sedikit. Banyak yang kisah orang saleh. Untuk diteladani. Kemudian kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama. Untuk diikuti, diteladani. Kisah-kisah ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya banyak. Kisah-kisah menarik, yang baik-baik. Yang menyentuh hati. Karena dengan kisah itu kadang-kadang lebih melekat. Pesan-pesan dalam kisah ya, lebih melekat. Lebih teringat. Bagi si anak. Kemudian yang kedua. Di sini kita sebutkan poin-poinnya. Membiasakan ibadah. Adab dan akhlakul karimah. Ya, anak kita ajari praktek wudu. Kita lihat. Ya. Karena kadang-kadang sampai orang besar pun kalau sejak kecil tidak dibina, dibimbing dengan baik, wudu juga tidak benar. Kemudian salat, ya kita ajari sedikit-sedikit, ya, kita ajak, kita lihat, kita bimbing dengan praktek salat, kita ajak salat jamaah. Kalau anak di rumah kita kandi, kita bimbing ke masjid. Ya, kalau memang tidak mengganggu di masjid. Ini. Kemudian juga yang disebutkan para ulama, kita ajari untuk sedekah, zakat. Ya, kita ajari. Kalau kita akan ke masjid, umpamanya kita kasih ya anak itu uang untuk nanti dimasukkan ke kotak infak di masjid. Kita latih dia supaya dia yang memberikan. Ya, kita ketemu orang di jalan yang membutuhkan pertolongan, seorang miskin, seorang minta-minta, kita kasih dia lewat si anak. Nih dikasih. Sehingga anaknya akan menjadi apa? Senang ngasih, senang memberi. Kita jelaskan kepada si anak ini, al-yadu ulya khairun min yadi sufla. Kita jelaskan bahwa tangan di atas yaitu memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Kita jelaskan. Sehingga si anak ini akan senang dengan perbuatan baik tersebut. Kita latih. Sampai ada seorang khalifah, saya pernah baca satu khalifah Abbasiyah, beliau mengatakan bahwa ketika saya memberi kepada orang, ya, maka saya mendapatkan kebahagiaan karena memberi. Karena memberi ada kebahagiaan. Itu anak bisa dilatih demikian. Kemudian puasa. Kebiasaan salafus saleh itu membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa. Tetapi dilihat kemampuannya juga. Kalau mereka minta makanan, ya dilalaikan dengan permainan. Jika nanti akan bisa selesai. Mungkin pertama sampai tengah hari. Mungkin nanti kedua agak lebih sore lagi. Kemudian sampai sore. Ada latihan. Sedikit demi sedikit. Walaupun si anak belum wajib untuk beribadah, tetapi orang tua yang berkewajiban melatih. Kemudian juga manasik, ini disebutkan oleh sebagian ulama, latihan-latihan. Walaupun tidak harus dengan mewah, tidak harus dengan dengan pergi ke suatu tempat yang jauh untuk latihan manasik, di tempat sendiri, yang dibuatkan, ya. Tempat ini Ka'bahnya umpamanya diajari bagaimana tawaf dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, doa dan zikir sehari-hari. Bagaimana doa akan tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau doa yang lain. Bagaimana doa bangun tidur. Bagaimana doa akan makan, doa setelah makan. Doa pakai baju. Dan doa-doa sehari-hari. Doa keluar rumah. Supaya Allah jaga keselamatan. Doa masuk masjid, keluar masjid. Doa sehari-hari. Jadi insya Allah banyak buku-buku panduan tentang hal ini. Zikir, ya. Bagaimana zikir sampai sholat, ya. Bagaimana zikir ketika melihat sesuatu, ya. Zikir ketika hujan, zikir ketika melihat angin kencang dan semacamnya. Ini diajari anak, insya Allah anak cepat hafal. Ya. Sebagian anak saya itu yang belum sekolah itu selalu sering mendengar TK yang diajari ya, di sebelah rumah. Itu ada sebagian anak saya itu hafal sendiri. Karena mendengar aja dari luar. Ya, karena dengan main-main. Dia mendengar orang di TK itu diajari. Ya. Yang belum sekolah, dengar aja kadang-kadang hafal. Ya. Kemudian yang ketiga ini adab sehari-hari. Adab makan dan minum. Ya. Tadi telah kita singgung. Ya, minum, adab makan minum dengan baca basmalah. Ya, dengan duduk, ya, dengan tangan kanan, ya, diajari si anak. Kemudian berpakaian dengan baik, dengan sopan, ya. Ini diajarkan kepada anak. Adab tidur, ya, bagaimana sebaiknya tidur dengan segera, ya, kebiasaan Nabi SAW itu setelah Isya segera tidur, ya, kecuali ada hal yang penting yang dilakukan, ya, tidak begadang. Kebanyakan kalau begadang bagi anak-anak atau anak-anak kecil atau anak muda nanti biasa diisi dengan hal yang negatif biasanya. Kemudian ada berbicara, ya, berbicara dengan sopan kepada orang tua, dengan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak. Sebagaimana akan disebutkan nanti insyaallah dalam ayat nasihat Luqman kepada anaknya, waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu wahai anakku ketika bersuara. Inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu suara keledai. Yang beker, ya, berteriak-teriak. Ini buruk. Biasa untuk berkata yang baik, lemah lembut. Kemudian juga ada bagaimana berbicara untuk suka mendengarkan orang. Orang berbicara dengarkan dengan baik. Adab salam. Disebarkan salam ketika masuk rumah, keluar rumah, ketika bertemu dengan orang lain. Ada minta izin. Yang minta izin akan masuk rumah orang lain. Minta izin pinjam barang orang lain. Pinjam sandalnya, pinjam pulpennya, pinjam setipnya, penghapusnya. Diberi. Nah, tentu nanti diminta izin. Yang punya temannya minta izin. Menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi ajari si anak. Karena si anak biasanya belum paham, maka diajari, dibiasakan. Kemudian yang keempat di sini akhlak yang mulia, ya. Disampaikan tentang ikhlak dalam beribadah, dalam beramal, dianjurkan untuk mencari ridha Allah Taala, jangan hanya mengharapkan balasan manusia, ya, sehingga anak akan terbiasa untuk beribadah dengan semangat. Kemudian diajari birrul walidain, membantu orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ini sangat perlu ditekankan. Sangat perlu ditekankan. Karena orang umum, orang awam, itu taunya anaknya di TPA, taunya anaknya di masjid, mestinya berbakti orang tua. Dan orang tua akan senang melihat hal seperti itu. Orang tua melihat anak suka membantu, nyapu di rumah, ya, bisa melipat bajunya, terus semacamnya, senang dengan itu. Ini yang dilihat orang tua. Ini perlu diperhatikan. Kemudian menjaga hak tetangga. Diberitahu jangan suka mengganggu tetangga dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya. Kemudian diajari sifat suka memberi. Ya, tadi kita sebutkan. Diajari suka membantu. Kalau ada orang kerepotan, kesusahan, ya, kita orang tua memberikan contoh bagaimana membantu orang lain. Ya. Memuliakan orang lain dengan orang yang lebih tua, dengan tamu dimuliakan. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, beliau bersabda, laisa minna
man lam yuwaqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'lam li'alimina haqqahu. Ya, hadis Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi bersabda, bukan dari kami, bukan dari pengikut kami yang baik orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan orang yang tidak mengetahui hak orang yang alim. Bukan dari kami. Diajari adab-adab yang baik, merendah hati. Ya, jangan sampai si anak suka membanggakan diri, membanggakan dia orang tuanya banyak hartanya, berpangkat, membanggakan barang-barang miliknya. Nah, diajari supaya rendah hati, supaya tidak bersombong, menyebarkan salam, berwajah ceria, ya, tidak suka mengganggu orang lain dengan perkataan, perbuatan. Ya. Kadang ada anak-anak yang suka usil mengganggu orang lain. Kawannya dijorokkan, ditendang, barangnya diambil, diberitahu, dipanggil, diberitahu, ya, diingatkan. Kemudian diajari perkataan yang baik, jujur, ya, menjaga lisan, ya, dijaga lisannya dengan baik, menyayangi teman, bahkan menyayangi binatang. Islam mengajarkan menyayangi manusia secara umum, bahkan menyayangi binatang. Allah Ta'ala berfirman, Nabi berfirman, bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hendaklah kalian menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi. Manusia yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayang oleh Allah yang ada di atas langit. Berbuat baik, menyayangi pada manusia, berbuat baik, suka memaafkan. Ya, ini. Bahkan termasuk binatang. Ya, Islam mengajarkan bagaimana ada orang masuk surga hanya gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Islam mengajarkan bahwa ada orang masuk neraka gara-gara mengikat, mengurung seekor kucing tanpa dimakan dan minum sampai mati. Kita bisa lihat dari hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diajarin oleh anak bagaimana cinta binatang, cinta manusia secara umum, sayang pada mereka. Juga amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sesuai dengan taraf si anak diberitahu. Juga wasiat Luqman alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Kemudian bersabar. Ya, kadang-kadang anak menuntut ini dan itu. Ya, di rumah mamanya makanya, ya, saya maunya ayam terus. Gak mau kerupuk, gak mau tempe. Ya, diberitahu supaya sabar. Ya, mintanya barang ini, barang itu, barang ini. Ketika lihat temannya, nah itu disampaikan supaya sabar. Kemudian suka memaafkan jika diganggu kawannya, ya, diberitahu supaya suka maaf. Kemudian perkara-perkara yang dijauhkan dari anak. Ya, kita ringkaskan di sini dari beberapa kitab, ya, dengan poin-poinnya. Ya, syirik dan kekafiran. Kita jelaskan bahwa kepada anak juga dengan taraf, ya, kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh si anak tentang keharusan beribadah, tidak boleh syirik, tidak boleh kufur, ya, harus syukur kepada Allah. Ini. Kemudian dijauhkan juga dari sifat buruk, ya, dan akhlak yang tercela. Tadi kita sebutkan tadi membanggakan milik orang tua. Ya, kadang-kadang anak suka begitu, suka mengambil milik orang lain, ya, mencuri, dendam, suka minta-minta, kadang mengancam, menakut-nakuti, berbicara dusta, mencaci, mencela, bersombong, perkataan sia-sia, jorok. Ini sering. Sebagian anak begitu. Sebagian anak begitu. Yang kurang perhatian dari orang tua. Kita sering melihat demikian. Kenyataan di jalan. Kenyataan di lingkungan. Anak-anak. Omongannya kotor. Omongannya buruk. Ini. Kemudian yang ketiga di sini kita sebutkan tentang bahaya merokok bagi si anak. Supaya tidak menjadi kebiasaan setelah dewasanya. Ya, walaupun kalau sudah dewasa kadang susah. Kadang susah. Kalau udah dewasa, udah tua, susah kadang-kadang. Sudah nggak tahu. Sampai ada orang yang bilang, pokoknya boleh kamu bicara dengan saya apa saja, asalkan jangan bicara masalah rokok. Silahkan bicara apa saja dengan saya, silahkan. Jangan bicara masalah rokok dengan saya. Karena sudah nggak tahu, udah susah. Ini semenjak kecil. Diberitahu tentang bahaya. Narkoba.
Si anak ya kadang-kadang inginnya kan coba-coba. Apalagi anak yang baru gede, cari identitas, inginnya coba-coba. Ya. Kemudian nanti kalau sudah nyandu susah hilang. Ini diberitahukan bahaya-bahayanya tentang narkoba, tentang miras, ya. Yang sekarang banyak yaitu memakan kurban. Ya. Kita lihat berita-berita banyak makan kurban sekarang. Walaupun sudah dahulu banyak kurban, ya, tapi di zaman sekarang lebih menonjol lagi. Kemudian mendengar nyanyian-nyanyian, terutama yang banyak beredar, ya, yang banyak beredar untuk anak-anak kecil, anak TK, ya, anak SD, yang dinyanyikan nyanyian orang-orang dewasa, ya, nyanyian tentang pacaran, tentang ini, ya, tidak selayaknya bagi anak kecil ini. Kemudian mengikuti mode-mode pakaian yang beraneka macam ragamnya. Di zaman sekarang sampai kita melihat malu sendiri. Pakaian yang ketat. Ya, yang yaitu kadang-kadang sudah anak dewasa umur 23 tahun. Ya, pakai pakaian adiknya yang umurnya 3 tahun. Ya, sehingga sesekaf ya. Kadang-kadang malu sendiri. Melihat seperti ini. Jadi diberitahu bahwa tidak harus mengikuti pakaian-pakaian yang beraneka macam ragam seperti ini. Pakai pakaian yang pantas, yang baik, yang sopan. Ya mode rambut ya sekarang kita lihat. Ya. Ada yang dicat dengan apa? Kuncungnya dicat dengan merah, ya, dengan kuning menyala, ya. Seolah-olah dunia miliknya sendiri. Ya. Segala macam ragam ya, yang menonjolkan dirinya ditampilkan. Ini diberitahu. Dijelaskan hal itu enggak baik. Dilihat masyarakat enggak sopan. Juga majalah yang merusak. Ya, majalah-majalah. Ya. Banyak yang merusak untuk anak-anak. Buku-buku dongeng-dongeng. Ya. Kita cukupkan dengan kisah yang baik-baik. Buku-buku yang baik-baik. Ya. Kadang-kadang orang dikasih yaitu komik-komik, dongeng-dongeng yang mengerikan-mengerikan. Ya. Novel-novel kriminal. Pencurian, ya. Ini tentang ini nggak pantas untuk anak, nggak pantas. Tentang persilatan, percintaan, ya. Gambar-gambar tidak pantas. Ini untuk anak nggak pantas. Nanti akan menjadi kebiasaan kita dewasa. Kemudian siaran televisi yang buruk, ya. Karena siaran televisi ada yang baik, ada yang buruk. Hati-hati dengan yang buruk. Saya pernah ngisi satu kajian guru-guru, ya. Guru-guru agama Sragen. Itu ada sambutan dari Bapak dari Sragen ya, yang mengatakan dalam sambutan beliau ya, dari Depak itu kata beliau, seandainya berkuasa terhadap televisi ya, banyak program-program yang saya matikan kata beliau. Itu guru sendiri bilang begitu, guru agama dari dinas dari Depak Departemen Agama bilang begitu. Karena banyak program-program acara-acara yang merusak beranak. Jadi orang tua harus selektif. Memilih. Jangan sampai siaran-siaran yang buruk ya, ditonton oleh anak. Bahkan dulu pernah ada berita ya, ada anak-anak TPA ya, itu memukuli temannya sendiri gara-garanya cuma melihat Smackdown. Jadi di dalam televisi kan ada acara tinju gulat yang bebas, tetapi itu main-main. Anak nggak tahu, praktekkan dengan teman TPA-nya sampai dibawa ke rumah sakit anaknya di Jawa Barat. Jadi anak itu sukanya niru apa yang dia lihat. Ini perlu perhatian. Ya. Film-film yang merusak akhlak. Ya, kemudian HP bagi anak belum butuh. Bagi orang dewasa, bagi orang tua, memang kebutuhan untuk hal-hal yang untuk bisnis perlu. Tetapi bagi anak-anak kecil, bagi anak TK, anak SD, ya. Apalagi yang ada yang bisa internetan, ini bahaya ya anak. Belum tahu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini kalau memang si anak sudah butuh, ya pilihkan yang sederhana saja, yang biasa saja. Tetapi bagi anak TK, anak kecil, anak SD belum butuh mereka. Ya, ini. Kalau sudah dewasa, sudah besar, ya, yang sudah bisa tahu ini baik, ini buruk, ya, silahkan untuk kebutuhan kehidupan dunia.
Kemudian yang kelima juga perjudian dan permainan yang menjurus ke perjudian. Itu si anak. Ya. Diperhatikan anak-anaknya karena kebiasaan itu akan bisa terbawa terus. Kemudian membuang sampah sembarangan. Ya, ketika TPA, dari sekolah, buang sampah sembarangan. Diajari ada tempat sampah. Nah, itu masukkan sampah. Ya, sudah terlanjur membuang, perintah diambil, bawa ke sana, masukkan ke sana. Sehingga jadi kebiasaan. Sebagian orang buang sampah sembarangan di jalan. Ya, orang naik mobil, ya, kacangnya disebar aja di lewat jendela. Ya, sehingga yang di belakangnya yang kalau ada yang motor kadang-kadang kena sampah-sampah. Jadi tidak pantas demikian. Masukkan ke plastik nanti ketika turun, masukkan tempat sampah. Itu ajaran Islam demikian. Kemudian juga kita sebutkan di sini nongkrong di jalan, yang nggak ada faedahnya, ya. Kadang sampai larut malam, mengganggu tetangga. Ya, ini perlu perhatian. Kemudian dari kawan yang buruk, ya kita lihat, ya memang namanya masyarakat lingkungan, kadang ada anak-anak yang suka bicara kotor, bicara yang nggak baik, ya, sehingga berpengaruh ke yang lain, itu diberitahu, disampaikan. Kemudian majelis yang sia-sia, ya bagi anak-anak, ya. Tidak perlu untuk diajak ke dangdutan. Ya anak-anak. Yang nggak butuh seperti ini. Mendengar perkataan yang keji, yang kotor, yang caci maki. Ya. Dan semacamnya. Kemudian si anak, kalau bisa diberi, yaitu kegiatan-kegiatan positif. Jangan biarkan nganggur, keluyuran begitu saja. Nanti akan mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dia. Pokoknya yang menyenangkan dia. Baik itu merusak atau enggak, berbahaya atau enggak peduli. Ya, sampai ada anak-anak yang lari-larian di lantai yang tinggi, yang berbahaya. Naik, manjat pohon yang tinggi sekali. Atau semacamnya. Main layang-layang di jalan-jalan, di jalan-jalan. Sampai lari-lari. Kalau ada mobil bahaya. Nah. Kemudian, yang keempat di sini kita nukilkan penjelasan ulama tentang permainan dan olahraga. Ya, bahwa bagi anak itu masih butuh permainan, butuh olahraga, itu diperlukan. Ya. Apakah komentar Anda wahai pendidik? Jika Anda mengetahui bahwa Husain bin Ali itu memiliki seekor anak anjing yang dia jadikan sebagai hiburan, sehingga pernah ketika malaikat Jibril akan masuk ke rumah Nabi, malaikat Jibril tidak mau masuk karena di dalam rumah Nabi terdapat anak anjing milik Husain bin Ali. Akhirnya Nabi perintahkan supaya dikeluarkan dahulu, kemudian disirami air di situ, disiprati air bekas. Kemudian bahwa Abu Umair bin Talhah memiliki burung kecil yang dia bermain dengannya. Nabi SAW ketika ketemu, ada hadis dari Imam Al-Bukhari, ya, ketika bertemu Abu Umair mengatakan, Ya Abu Umair, kaifan nughair. Abu Umair, gimana kabarnya burung pipitmu, gimana kabarnya? Ya, suatu ketika burungnya mati, dia sedih. Ya Rasulullah udah mati. Ya apa-apa pun namanya anak. Ya senangnya mungkin sekarang beli ikan cupang, ya kan. Ya sudah biarlah 1.000, 2.000, nggak masalah. Ya, asalkan dijaga dengan baik. Ya, ingin beli ini, begini silakan, nggak masalah. Asal tidak membahayakan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu punya boneka-bonekaan, punya anak-anakan, boneka-boneka. Ya. Ketika menikah dengan Nabi dibawa, boneka-boneka dibawa. Bagaimana? Nabi membiarkan. Ya, memang ya alamnya anak demikian. Ya. Semua ini adalah ikrar, ya, persetujuan Nabi SAW terhadap kebutuhan anak untuk bermain. Ya, sesungguhnya permainan itu akan meningkatkan akal si anak, meningkatkan kemampuannya, menajamkan inderanya dan perasaannya, serta menggembirakan hatinya dan memenuhi kebutuhan jiwanya, sehingga anak akan tumbuh dengan sempurna. Itu memang kadarnya demikian. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau menasihati agar anak-anak itu diizinkan dengan sedikit permainan. Bukan permainan yang berat, bukan yang membahayakan. Ya, anak diajak jalan-jalan, ya dari sini sampai ke Gunung Lawu. Oh, jangan. Oh, nanti semaput di jalan semua. Ya. Yang biasa, yang ringan, yang menyegarkan. Ya. Supaya apa? Memperbarui semangatnya. Ya.
Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, setelah selesai dari sekolah, sepantasnya anak diizinkan bermain dengan permainan yang baik. Dia beristirahat kepada permainan dari beban sekolah. Sekolah itu kan berat ya, si anak itu. Harus menghafal, harus nulis, harus ini, harus perhatian. Ya, biarlah dia bermain setelah itu. Karena sesungguhnya mencegah anak dari bermain dan membebaninya dengan selalu belajar akan mematikan hatinya. Sudah si anak itu kalau nggak diberi permainan. Menumpulkan kecerdasannya. Ya jadi cerdas ya. Dengan disuruh ini. Apalagi gurunya itu galak. Dan menyusahkan kehidupannya. Anak jadi susah. Diberi beban banyak susah dia. Nah, sehingga dia akan berusaha mencari kebebasan dari belajar sama sekali. Nggak mau sekolah kalau begini caranya. Nah itu. Sehingga kadang-kadang ada anak kabur dari sekolah. Ya, dari pondok sering anak itu kabur. Nah itu. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan, pada sebagian waktu siang dibiasakan anak itu berjalan-jalan, bergerak dan olahraga, sehingga si anak tidak dikuasai sifat malas. Ya. Sebentar, boleh. Kemudian anak perlu diawasi. Ya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi diawasi. Syekh Mustafa Al-Ajawi Al-Misri, hafizahullah, dalam kitab beliau, ya, Fikih Tarbiyatul Abna, dia mengatakan, sepantasnya orang tua itu memperhatikan keadaan-keadaan anak-anak mereka dan mengawasi perjalanan mereka. Orang tua juga melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, yang berupa memberi nasihat, peringatan, bimbingan, anjuran melakukan kebaikan, dan menjaga dari keburukan. Baik sewaktu anak masih kecil atau sudah dewasa, sebelum balik atau sesudahnya, bahkan setelah pernikahan juga. Demikian ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh generasi orang-orang yang mulia dan saleh. Ini orang tua adalah demikian. Diawasi anak-anak itu. Anak-anak itu ya perlu pengawasan. Sebagian orang tua kadang-kadang kalau kehilangan ayam, ya, di jagone rung mulai gulai yang mana, nanti dengan bengi yang digulai. Tapi kalau anaknya nggak pulang sembuh nih. Padahal anak mestinya lebih mulia daripada ayam jagonya kan gitu. Kemudian yang keenam, hadiah dan pujian. Nabi kita SAW itu seorang guru yang sangat memahami jiwa manusia dan berbagai macam sifatnya. Beliau menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan pengajaran kepada umat. Salah satunya dengan pujian. Hal ini akan mendorong semangat dan menggerakkan perasaan, sehingga jiwa akan menyambut dan melaksanakan dengan senang hati. Ini digunakan kepada orang dewasa, bahkan juga kepada anak-anak. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kemudian jika sifat yang baik dan perbuatan yang terpuji nampak dari seorang anak, maka sepantasnya dia dimuliakan dan diberi balasan atau hadiah dengan sesuatu yang menggembirakan dan dipuji di hadapan orang banyak untuk menyemangatinya melakukan akhlak yang mulia dan perbuatan yang terpuji. Si anak nggak apa-apa dipuji, ya, bagus. Atau yes, pokoknya dipuji dengan baik supaya anak semangat, ya. Dikasih hadiah-hadiah, ya. Dan hadiah tidak selalu harus berupa barang-barang, ya. Hadiah yang barangnya bermahal harganya nggak harus selalu demikian. Ya, hadiah yang sederhana, ya. Intinya perhatian kepada si anak tersebut hingga terpasu. Kemudian nasihat dan hukuman. Sesungguhnya tujuan hukuman dalam pengajaran Islam itu membimbing dan memperbaiki. Ya, jadi kalau anak salah dihukum, apa sih faedahnya? Untuk membimbing, memperbaiki. Bukan untuk balas dendam dan mencari kepuasan. Ya. Ada sebagian guru umpamanya kalau pas jengkel, ya, guru putri umpamanya jengkel, sepatunya yang maju. Wah, lumayan rajin amat. Tekleknya yang maju. Nah, jangan demikian. Itu untuk zaman sekarang terutama anak itu jangan lemah lembut. Ya, jangan banyak dengan kekerasan.
Seandainya terpaksa menghukum, maka diperhatikan tabiat si anak. Ya, dipahamkan kesalahannya, diajak bersama-sama memperbaiki kebaikan kesalahan-kesalahannya. Ya, dipahamkan ya kepada kesalahannya. Jika sudah, hendaklah dia dimaafkan kesalahannya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, pada sebagian anak, ya, kadang-kadang menyelisih peraturan sekali dua kali. Ya. Jika baru sekali, maka selayaknya dilupakan. Ya, dirahasiakan kesalahannya, tidak perlu dibuka, disebarkan, dinasihati. Jika dia mengulang yang kedua kali, maka dia ditegur dengan rahasia. Dikatakan kepada dia, kamu jangan ulangi lagi ya. Dan janganlah anak dicela setiap waktu. Anak dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit dicela, dikit-dikit dikerasi dengan kata-kata yang pedas. Jangan demikian. Karena hal itu akan menjadikan si anak ringan mendengar celaan dan ringan berbuat keji. Kalau dikit-dikit digetak-getak, ya, nanti kalau digetak lagi sudah nggak terasa. Kebal. Nah, tapi kalau getakan itu ya sebulan sekali mamanya, getaknya kemudian benar-benar berpengaruh pada dirinya. Terus setiap hari digetaki, mendelek. Jadi kebal. Itu. Maka Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah itu mengatakan jangan sering dicela anak itu setiap waktu setiap saat. Karena menjadikan dia itu ringan mendengar celaan. Gak ada apa pengaruhnya. Ini. Hanya seorang pendidik harus menjaga wibawa perkataannya. Ya, jadi penantan wibawa diikuti oleh si anak. Menegur jangan ya kencang-kencang terus jangan. Kemudian seandainya terpaksa memukul, seandainya, ini jalan terakhir, itu pertama pemukulan tidak boleh dilakukan di bawah umur 10 tahun. Ya, jangan saya umur 10 tahun ke bawah itu kok mulai dipukul, jangan. Sebaiknya biasa, dinasihati, dilupakan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, ya, muru auladakum bisalati inda sab'in. Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha 'inda fi 'ashrin. Pukullah ketika umur 10 tahun. Jadi sebelum umur 10 tahun jangan pukul. Jangan. Ini pertama ingat ulama. 10 tahun ke atas. Mulai ada pemukulan. Ya, itu jika terpaksa. Kemudian yang kedua, tidak memperbanyak hukuman dengan pemukulan. Jangan sampai memperbanyak. Kalau bisa, jangan sama sekali, jangan. Nabi SAW nggak pernah memukul istrinya. Nggak pernah memukul anak-anak sama sekali. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Umur beliau masih anak-anak. Umur beliau 10 tahun, ya, selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Nggak pernah Nabi memukulnya. Nggak pernah Nabi menyentaknya. 10 tahun. Ya, kita mungkin setiap hari berapa kali sentakan beranak. Wah, dari ngoyang. Dan semacam. Kemudian pemukulan itu hanya pada kulit. Kulit saja, nggak sampai daging kata para ulama. Kulit saja. Bagaimana itu? Yaitu menggunakan semeti yang masih ada ujungnya yang lunak. Ya, sehingga menceter, bukan kulit kok. Tidak menyakitkan. Tidak menjadikan sakit. Nah, pemukulan tidak boleh keras. Pemukulan dihentikan jika anak menyebut nama Allah. Dihentikan. Tidak memukul tempat-tempat yang peka, yang membahayakan. Tidak memukul ketika marah. Karena ketika marah tidak bisa mengendalikan jiwanya. Ya, ini. Emosi, jangan. Ya, tetapi intinya kalau bisa sama sekali nggak ada pemukulan terhadap anak. Ya, dipahamkan, diajak diskusi, dialog, diberitahu. Kemudian yang kedelapan, qudwah hasanah. Ya, teladan yang baik. Setelah kita sebutkan anak suka meniru, maka teladan yang baik, berkata yang jujur, yang lembut, yang halus. Tadi orang tua, pendidik, ini perlu dan contoh yang baik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan positif, ya, perlombaan anak, sedekah cermat, hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, ya, kadang-kadang lomba lari, lomba olahraga, nah ini juga diperlukan, ya. Kemudian yang terakhir di sini kita muatkan nasihat Luqman
alaihissalam kepada anaknya, ya, ini ada dalam Al-Quran, ya, insya Allah bisa dibaca sendiri ya, sampai di rumah bisa dilihat yaitu dalam Al-Quran. Karena waktu sudah tidak mungkin kan kita lanjutkan lagi, insya Allah inilah yang kita sampaikan, poin-poin yang kami rasa penting untuk disampaikan, sehingga hal ini mudah-mudahan menggugah hati kita untuk bersemangat mendidik anak, baik anak kita sendiri maupun anak orang lain, karena sesungguhnya nanti akan membawa kebaikan bagi kita semua, ya, bagi masyarakat di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Inilah waktu yang ada pada kita insyaallah. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Jadi ini ada banyak sekali pertanyaan ya. Dan waktunya sekitar 45 menit ya. 40 menit. 40 menit ya. Jadi kalau tidak bisa semua ya dimaafkan saja. Dan tentu tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya, karena ilmu kita terbatas. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa kita kembalikan kepada yang lebih mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali pertanyaan ya. Yang pertama di sini, bagaimana cara mendidik anak supaya tidak membantah tentang agama? Tadi telah kita sebutkan ya. Dari penjelasan rinci tadi, mudah-mudahan kalau diamalkan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kegiatan yang positif ya. Perinciannya telah kita sebutkan tadi. Kita pahamkan tentang agama. Kita pahamkan tentang kebenaran agama, kebutuhan manusia terhadap agama. Kita pahamkan. Itu semenjak kecil, maka perlu jadi sejak kecil, supaya ketika dewasa sudah menjadi kebiasaan. Dijelaskan tentang kebutuhan manusia tentang agama, tentang kebaikan agama, perlunya agama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi anak yang susah untuk diajak belajar? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Jadi yang susah diajar, ya, anak itu kadang-kadang memang mut-mutan. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Itu orang tua yang perlu membimbing, perlu mendekati, ya, dilus-lus, ya. Diajak hal yang menyenangkan dulu, ajak main-main dulu, ya. Kemudian diberi harapan-harapan, dan langsung jangan dikerasi. Ya, si anak itu diajak untuk dipahamkan. Apalagi anak sudah tamyiz, umur 7 tahun ke atas, ini sudah tamyiz, sudah bisa diajak ngomong. Jadi dipahamkan. Ya. Kowe ra sekolahmu ra nek kancane lho. Kowe kancane oke, wis dinteni kancamu. Itu. Dinanti temanmu, diajak main sama temanmu. Nah, kadang-kadang begitu. Kita sampaikan tentang apa? Pentingnya belajar. Nah, tentang teman-temannya, kamu dinanti temannya. Ya. Tentang perlunya ilmu, pentingnya ilmu, kita sampaikan. Dan tadi dia dislamur. Jadi kalau dia marah, diajak ke hal yang dia senang, apa? Dikasih mainan, kasih makanan, ya diajak jalan-jalan sebentar, ya dislamur dan sambil diajak bicara. Tolong diberikan solusi berkaitan dengan mahalnya biaya untuk belajar ke pondok pesantren. Ya memang kalau kita lihat ya, pondok pesantren umumnya mahal. Umumnya. Kenapa demikian? Karena ya pendidikan ya di pondok pesantren yang umumnya itu berdikari. Tidak mendapatkan subsidi yang cukup. Ya. Itu semuanya mahal. Ya. Maka bagaimana solusinya? Ya kalau memang kita punya biaya dan mampu dan punya niat ke pesantren anak-anaknya, silahkan. Kalau tidak mampu, kita bisa tadi membuat PAUD. Ya kita satu kampung, ya satu kelurahan kita kerjasama membuat PAUD. Ya. Nanti kemudian membuat pendidikan yang lebih tinggi. Kalau tidak mampu sama sekali, kita sekolahkan tempat yang umum gak masalah. Apalagi secara umum pemerintah mencanangkan pendidikan gratis. Ini kesempatan yang bagi orang tua sekolahkan anaknya. Kemudian setelah itu di rumah
Ya, di kampung dibuat adanya kegiatan sore, TPA. Ya, kemudian biasanya setelah TPA itu setelah Iqra 6, kemudian setelah tamat Al-Quran bubar. Kita buat lagi yang lain diniyah. Ya. Kita pilih orang-orang untuk mengajar. Belum mampu semampunya, kita pilihkan buku-buku. Ya, buku-buku untuk yang susah mereka. Ya, akidah yang susah mereka, fikih yang susah mereka. Ya, kita pilih. Jadi solusi. Jadi kita ciptakan lingkungan yang baik. Kita ciptakan kegiatan yang positif bagi anak. Itu solusi bagi orang-orang yang memang berat untuk menyekolahkan anaknya di pondok karena biaya. Bagaimana pandangan Islam tentang anak yang lebih patuh kepada nenek atau kakeknya daripada kepada orang tuanya sendiri? Bolehkah orang tua kita mencampuri dalam mendidik anak kita? Pertama begini ya, biasanya kakek dan nenek itu sangat perhatian kepada anak cucunya melebihi beranaknya sendiri. Beberapa kang kamu sepuh ini yang mangertos. Menikah. Putu. Itu biasanya lebih diperhatikan sama kakek neneknya daripada memperhatikan anaknya sendiri. Itu wajar, di mana-mana wajar begitu. Ya. Nah, orang tua kalau ingin lebih dipatuhi anak, jangan kalah dengan kakek dan neneknya. Gitu. Jadi kakek nenek sudah begitu perhatian, orang tua semuanya setiap hari orang tuanya kerja, ya, pagi sore baru pulang kedua-duanya. Setiap hari anak dengan kakek neneknya otomatis lebih lengket dengan mereka. Ya, maka solusinya bagaimana? Ya, orang tua lebih mendekat kepada anaknya. Ya, jadi pulang kerja ya anaknya disambangi, diajak dolanan, ya, diajak kegiatan, ya, supaya tidak hanya lengket dengan mereka orang tua. Ya. Apakah orang tua kita, kakek nenek boleh mencampuri pendidikan anak kita? Untuk kebaikan boleh saja. Ya, untuk kebaikan boleh saja. Tetapi tidak mesti semua harus manut kepada orang tua, karena pendidikan itu kan terus berkembang. Kadang-kadang orang tua dahulu taunya zaman dahulu. Sekarang adalah ada kemajuan-kemajuan. Ya. Seperti orang tua zaman dahulu ketika belajar Al-Quran, ya, itu dengan itu buku ya Juz Amma Baghdadiyah itu kan. Ya, alif fathah a, alif kasrah i. Lama sekali. Sekarang ada metode Iqra, metode Al-Barqi dan sebagainya, maju lagi. Nggak perlu. Langsung a, ba, ya, ta, langsung jalan jadi. Jadi orang tua dahulu ya dengan kemampuan mereka dahulu, sekarang mungkin ada perkembangan yang lebih maju. Ini boleh saja orang tua ikut campur dalam kebaikan-kebaikan, tetapi kita lihat ya kalau maslahat kita ikuti, kalau ada yang lebih baik, ya kemajuan itu semakin berkembang ke pendidikan. Bagaimana cara memberitahu pada anak jika melakukan kesalahan kita tegur, tetapi tidak mau dengar karena ada mbahnya yang membela dia. Bukan mau mbah terus ini. Nah, caranya ya didiamkan dulu saja. Nanti kalau sudah nggak ada mbahnya didekati, dilus-lus, diajak ngomong, digendong, tukok ke tulanan, tukok ke roti, biskuat, apa susu, kasih susu, diajak ngomong. Kalau masih ada mbahnya ya tetap begitu. Kalau memang tidak mau disalahkan, itu didekati. Bagaimanakah seorang ayah kalau meledeki? Meledeki itu anu nggih, saya pun apa? Ngisi napa-napa. Anak-anak itu lama-lama akan menjadi beneran, akhirnya anak tersebut menangis. Akhirnya anak tersebut berani terhadap orang tua. Bagaimanakah sifat kebiasaan tersebut? Sampai menangis maksudnya meden-medeni apa maksudnya? Jadi orang tua bermain dengan anak silahkan. Nabi SAW itu kadang-kadang beliau menggendong cucu beliau, kadang ditaruh di pundak. Ya. Kadang Nabi itu ya beliau pernah melewati seorang
anak-anak kemudian beliau ngambil air disemburkan untuk main-main, ya wajar biasa. Ya, tapi tentu tidak sampai menangis seperti ini. Ini sampai menangis nih kebangetan wong tuane. Tinggal jadi anak nganti nangis nih, banget. Ya, jangan sampai menangis. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai ngojeki anak kok sampai menangis, diweden-wedeni, kemudian sampai menangis, jangan. Nanti emosi anak akan terganggu kalau dia itu sering takut, anak jangan dibebani dengan rasa takut yang berlebih-lebihan. Jangan. Ini nanti emosi anak akan nggak baik. Bagaimana apabila pendidikan yang baik itu tempat yang jauh dengan saya tinggal di desa? Ya, tadi kita sebutkan tadi, ya, menurut kemampuan lah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban, ya, satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kalau memang mampu, ya, tempat pendidikan jauh yang bagus, ya silakan. Kalau nggak mampu di rumah, ya, di sekolah negeri, di sekolah swasta. Ya, kemudian kalau nanti kekurangan di sore kita perhatikan. Kalau kita sibuk, orang tua sibuk, nanti kita atur bagaimana di kampung itu ada kegiatan sore dengan TPA, dengan madrasah diniyah, dengan lingkungan yang baik. Nah, itu mudah-mudahan jadi solusi bagi orang-orang yang jauh dari pendidikan yang baik. Bagaimana mengatasi anak yang bandel ke orang tua? Ya, itu perlu banyak didekati. Anak perlu banyak didekati, perlu banyak perhatian, perlu diajak bicara. Karena kalau anak tidak didekati, tidak ada perhatian, anak cari perhatian. Dan di luar banyak orang perhatian. Temannya, pernah dirokok, nah tukok dirokok. Banyak orang perhatian. Yo, tulang nak goncengnya, goncengnya. Kemana? Di rumah orang tua nggak pernah perhatian. Di luar kawan-kawan perhatian sekali. Ini maka orang tua harus perhatian. Di zaman sekarang banyak orang mengadu tentang anaknya durhaka. Yang saya sering ketemu orang tua yang mengeluh, anak saya begini gimana, Maka sejak kecil. Kita sebutkan tadi sejak kecil itu masih mudah diatur. Seperti dahan pohon, ya. Masih bisa diluk ke sana kemari. Kalau udah kencang, udah kuat, susah. Kalau sudah kencang, jangan dengan kasar, dengan kekerasan. Diajak bicara, saling memahami. Kita selalu berbuat baik kasih anak, perhatian. Anak lama-lama mudah-mudahan, ya, dengan diajak bicara, diberi perhatian, ya, nanti akan mau terbuka hatinya. Ini. Dan tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa orang mukmin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kepada Allah taala. Doa itu sangat penting sekali. Mohon dijelaskan, ya, hal-hal yang dilakukan terhadap janin yang masih dalam kandungan. Ya, di antara yang penting ini dengan banyak doa. Ya, dengan banyak doa. Ya, ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu, ya, beliau mendatangi istrinya Ummu Sulaim, kemudian kisah tersebut sampai kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah berikan berkah kamu berdua pada malam kamu berdua. Jadi banyak doa. Ketika anak masih berjanin, itu banyak berdoa. Ya. Apakah hak anak ketika sudah lahir berdasarkan tuntunan as-sunnah? Ya. Setelah lahir, ya, tentu kita yang menurut as-sunnah salah satunya, ya, yaitu ketika anak berumur 7 hari, ya, diakikoi jika memang mampu, sembelihkan kambing 2 jika laki-laki, 1 jika perempuan, diberi nama yang baik, ya. Kemudian juga dicukur rambutnya, jika laki-laki maka bersih, ya, jika perempuan, sebagian ulama mengatakan tidak perlu dicukur, ya. Itu ketika kecil, ya. Demikian juga
didoakan kebaikan. Nabi SAW biasa beliau ketika ada sahabat yang melahirkan anaknya, kemudian anaknya dibawa pada hadapan Nabi SAW, dia mengatakan, Allahumma barik fulan. Disebutkan namanya. Allahumma barik Abdullah, Allahumma barik Abdurrahman, ya, dan semacam doakan. Banyak didoakan. Itu diantaranya. Saya ayah 2 orang anak. Pertama umurnya 9 tahun. Anak saya tersebut memiliki sifat yang kasar, kaku, mudah marah dan ngamuk. Bagaimana cara merubah sifat kasar anak saya tersebut? Anak 9 tahun, ya, itu umurnya kalau SD kira-kira kelas 4-an Pak ya. 4, 5. Ya. Nah, seperti ini ya, memang kita sebutkan tadi ya, perlu perhatian lebih, perlu diajak bicara, perhatian lebih. Ya. Diajak, yaitu kegiatan yang baik. Ya. Karena seperti ini sudah mumayyiz. Kalau kita sholat jamaah ke masjid, ajak gandeng dia tangannya. Kita ke majelis ilmu sendiri, gandeng tangannya dia. Berikan perhatian. Ya, kasih hadiah-hadiah, kasih bacaan yang baik, buku-buku yang baik. Ya. Dinasihati, diajak ngomong. Ya. Dinasihati tentang pentingnya sabar. Ya. Tentang bahaya marah. Ya. Sampaikan dari hadis-hadis Nabi mamanya ya, tentang hal tersebut. Jadi yang jelas, perlu pendekatan. Anak itu butuh pendekatan dan perhatian. Ya. Kemudian namanya manusia, sifatnya macam-macam. Termasuk anak, sifatnya macam-macam. Ada yang mudah ngambek, mudah marah, ngamuk. Ya, kalau ngamuk, barang-barang dilempari. Ya. Ini orang tua memang harus banyak pendekatan, ya, banyak perhatian, banyak nasihat, dan banyak doa. Banyak doa. Ya. Kemudian setelah orang tua berusaha sebaik-baiknya, ya, maka serahkanlah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya. Perilaku orang tua di masa kecil tidak baik. Apakah akan berdampak terhadap anak keturunannya? Jika ya, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Pertama begini. Ya. Para sahabat dahulu, sebelum masuk Islam, kebanyakan mereka orang musyrik. Dan syirik dosa yang paling besar. Tetapi kemudian setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi baik, anak-anak mereka didik dengan baik, akhirnya baik. Jadi yang lalu sudah berlalu. Ya. Yang lalu sudah berlalu, ya. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita. Adapun yang akan datang, mari kita song-song dengan sebaik-baiknya. Kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Kita usaha yang sebaik-baiknya. Itu yang akan datang. Dan anak-anak kita mudah-mudahan dengan usaha yang baik itu akan menjadi baik. Tidak mengikuti masa lalu orang tua yang buruk. Sudah itu dilupakan. Ya. Gak banyak dipikirkan. Ya kita misalnya banyak mohon ampun terhadap yang dahulu. Tapi yang akan datang kita song-song dengan sebaik-baiknya. Dan kita banyak berharap kepada Allah Ta'ala dengan baik. Sebagaimana para sahabat dahulu. Ya, banyak kejahatan sebelum masuk Islam. Tapi setelah Islam sudah. Itu masa lalu. Bagaimana cara yang benar ya di dalam berbakti memuliakan orang tua. Ya. Memuliakan orang tua dengan perkataan, dengan perbuatan. Dengan perkataan lemah lembut. Ya. Jangan dengan keras, dengan kasar. Ya. Kemudian dengan membantu keperluan mereka, kebutuhan mereka. Terutama orang tua yang sudah nggak mampu. Ya. Kalau masih satu rumah, ya, kebutuhan-kebutuhannya diperhatikan. Kalau beda rumah sering dikunjungi apa kebutuhannya. Ya. Itu. Kemudian juga banyak didoakan, baik masih hidup maupun sudah wafat. Ya, orang tua doakan kebaikan-kebaikan. Terutama orang tua yang Islam, ya, mohonkan ampun dan terusnya. Jadi berbicara yang baik, berbuat yang baik, kemudian jika diperintahkan lakukan. Kecuali dalam masalah maksiat, tapi tetap ya muasyarah
bergaul dengan baik dengan orang tua. Itu. Lakukan hal-hal yang menggembirakan orang tua selama tidak merupakan kemaksiatan. Jika anak masih kecil, belum memanjat, apakah perlu disolatkan? Jika perlu, tolong diberikan dalilnya. Anak yang masih kecil, yang belum baligh, kalau wafat meninggal, boleh disolatkan dan boleh juga tidak disolatkan. Dalilnya bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu ketika Nabi SAW, ya, itu kematian putra beliau Ibrahim alaihissalam, ya, umurnya itu 18 bulan dan Nabi tidak menyolatkan. Sehingga boleh tidak disolatkan. Dan anak yang belum baligh, ya, itu matinya di dalam fitrah. Ya. Kalau orang tuanya Islam, iman, ulama sepakat termasuk Ahlul Jannah. Sepakat ulama, tidak ada persisian pendapat. Kemudian boleh juga disolatkan, ya. Karena dalam sebagian hadis Rasulullah menyatakan bahwa anak yang gugur sebelum, ya, lahir dengan sempurna, tetapi sudah di depan ruh, maka disolatkan dengan didoakan untuk orang tuanya. Itu hadisnya bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Boleh disolatkan, tapi tidak wajib. Masalah anak yang masih di dalam kandungan, seorang bapak dan ibu pasti menginginkan anak lahir dengan selamat. Tapi ketika Allah mematikan anak itu ketika masih dalam rahim, apakah cara mengurus mayit bayi itu seperti orang mukmin yang meninggal? Iya, sama. Ketika anak lahir dalam keadaan sudah wafat, mengurusnya sama seperti orang yang sudah meninggal, kecuali masalah menyolatkan tadi hukumnya tidak wajib, cuma disyariatkan. Bagaimana solusi anak menjadi soleh sementara kami orang tua tidak tahu tentang agama dan di lingkungan sekitar kami anaknya bandel-bandel dan suka ngomong jorok sehingga anak kami banyak meniru anak-anak tersebut. Tadi kan saya sampaikan, anak suka meniru. Ya, kita lihat di lingkungan begitu, suka meniru anak. Itu bagaimana solusinya? Ya, pertama bahwa ya ajak dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, ajak di masjid, insyaallah ada di masjid ini kan ada salat jamaah, ajak salat jamaah. Ada pengajian, ajak pengajian. Ada TPA, ajak suruh ke TPA, ya. Kalau orang tua nggak tahu, diajarkan orang lain. Ya, diberi kegiatan-kegiatan positif. Dicarikan lingkungan teman-teman yang baik. Ya, kalau memang disebutkan di sini, ya, anak-anak lingkungan suka ngomong jorok, ya, dan sebagainya, tadi carikan lingkungan yang baik. Kemudian kalau di TPA ada, di situ ada TPA, anak-anak suka begitu, orang tuanya, guru-gurunya diberitahu supaya banyak disampaikan kepada anak-anak tentang ngomong yang baik, yang lembut, ya, tidak kasar, ya, tidak jorok, itu disampaikan supaya menjadi kebiasaan baik bagi anak. Orang tua kami sejak kecil tidak pernah mendidik kami tentang agama yang benar dan sekarang beliau sudah wafat. Apakah doa anak diterima oleh Allah ketika mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Akan tapi orang tua kami dahulunya tidak pernah mengajarkan agama dan tauhid. Ya. Orang tua, ya, baik mengajarkan, mendidik agama kepada anak atau tidak, tetap sebagai orang tua dan dia Islam, doakan dengan kebaikan-kebaikan. Karena hak orang tua tidak gugur kalau walaupun tidak mendidik anak dengan baik, tidak gugur. Orang tua tetap orang tua. Doakan kebaikan-kebaikan jika memang dia dahulu Islam, salat. Ya, doakan. Ya, umpamanya dalam doa yang ada dalam Al-Quran, ya, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, ya,
ataupun yang lainnya, Allahumma ighfir wa liwalidayya, dan lain-lain. Itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia terserah, tidak masalah. Walaupun orang tua kita tidak mendidik kita agama yang baik, mereka orang tua tetap orang tua. Hak mereka, kita birrul walidain masih ada. Asalkan mereka iman, mereka Islam, ya, mereka sholat, ketika hidupnya kita tetap mendoakan kebaikan. Ya, karena kalau orang itu tidak paham agama dengan benar, dengan baik, memang umumnya tidak perhatian terhadap pendidikan anak. Itu di mana-mana. Nah, kita harus menyadari demikian. Tetap orang tua sebagai orang tua. Dalam pendidikan anak, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah bapak atau ibu? Ya, sebab ibu paling dekat. Jadi akhirat nanti apakah orang tua bisa menolong anaknya ketika anaknya tidak mau diajak mengamalkan agama atau sebaliknya? Keduanya bertanggung jawab. Ya. Bapak bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, ibu juga demikian. Jadi akhirat orang tua itu bisa menolong anaknya jika memang sama-sama beriman. Kalau sama-sama beriman bisa, yaitu dengan syafaat. Ya. Itu. Tetapi jika yang satu iman, yang satu kafir, nggak bisa menolong. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa menolong anaknya yang kafir. Demikian pula sebaliknya, anak terhadap bapak, jika sama-sama iman, bisa menolong dengan syafaat. Tetapi jika orang tuanya nggak beriman, anak nggak bisa menolong. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak bisa menolong bapaknya. Itu ada dalam Al-Quran. Maka pentingnya kita mendidik anak, ya, mengajak orang tua untuk iman, untuk Islam, supaya bisa berfaedah dunia dan akhirat. Bolehkah kita makan sambil tiduran? Ya. Yang jelas tuntunan Rasulullah SAW itu makan dengan duduk. Kalau makan dengan tidur, ini menyelisih tuntunan Nabi. Apabila keluarga terjadi perceraian, siapakah orang yang lebih berhak mendidik anak? Mohon disebutkan dalilnya. Ini maksudnya dalam masalah khadonah. Ya. Kalau orang tua itu bercerai, ya, itu dalam Islam, kalau ibunya belum menikah, maka ya, si anak itu menjadi hak ibu di dalam khadonah atau pemeliharaan atau kependidikan. Dengan catatan anak belum memayyiz, belum bisa memilih. Jika anak sudah bisa memilih, maka dalam Islam itu anak disuruh memilih. Tetapi ini ya dikembalikan juga kepada maslahat dan madharat. Ya, ketika dalam jadi hakim bisa menentukan, walaupun umpamanya memilih si bapak umpamanya, tetapi si bapak nanti kalau diikuti malah jadi rusak si anak ini, maka boleh hakim menentukan hak ini untuk si ibu atau sebaliknya. Jadi intinya kalau setelah bercerai dan belum menikah lagi, dan si anak masih kecil, belum memayyiz, maka haknya kepada ibu. Jika sudah bisa memilih, maka disuruh memilih. Tetapi jika pilihan itu kurang tepat, maka hakim bisa memutuskan untuk maslahat si anak. Tetapi kalau bisa, ya, perceraian itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Bagaimana penjelasan tentang mendoakan orang tua yang sudah mati dibolehkan, sedang membaca Al-Quran niatkan pahalanya untuk orang tua tidak dibolehkan. Berdoa, ya, itu mohon kepada Allah Ta'ala. Untuk orang tua, untuk yang lainnya itu dibolehkan. Dengan sepakat ulama, tidak ada perselisihan, karena disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, contohnya, Allah berfirman, memberikan contoh doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini adalah untuk orang yang dahulu baik masih hidup maupun sudah meninggal. Baik orang tua maupun orang lain. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, demikian juga saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami dendam, hasad kepada orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ini dibolehkan.
Adapun membaca Al-Quran diniatkan untuk orang yang terahmati, ya, memang secara khusus tidak, ini diperselisihkan ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tetapi anak, ya, yang berbuat amal saleh, baik baca Al-Quran maupun sholat maupun yang lainnya, maka tanpa diniatkan, orang tuanya yang juga sama-sama iman dan Islam juga mendapatkan pahalanya. Dalilnya tadi, hadis yang kita bawakan, al-waladu min kasbir rajul. Anak itu termasuk usaha orang tua. Dikatalah para ulama mengatakan, ya, seperti Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Naul Autar, ya, dan para ulama yang lain, Syekh Al-Albani dengan panjang lebar dalam kitab Ahkamul Janaid, ya, bahwa amal soleh anak itu orang tua yang Islam, yang iman juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Pertanyaan berikutnya, saya memiliki istri dan telah punya anak dan masih tinggal bersama kedua orang tua. Dalam pendidikan anak terkadang diajari orang tua kebiasaan yang bertentangan dengan syariat atau kebiasaan yang buruk. Ya. Bagaimana sikap tersebut? Ya, kita berbicara dengan orang tua dengan baik, lemah lembut. Ya, kita ajak dialog, kita berbicara. Ya, kemudian juga apa dimaksudkan dengan kebiasaan buruk, ya, yang diajarkan oleh orang tua, kakek dan nenek. Mungkin bisa saja kita yang salah sangka, ya, kita ajak dialog. Mungkin kita yang salah, orang tua yang benar, ya, kita ajak dialog, ajak bicara supaya terjadi hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Tolong dijelaskan apakah Imam Nawawi memerinci bid'ah menjadi 5. Ini pernah dikatakan, ya, di dalam televisi Indonesia. Imam Nawawi beliau memang mengatakan bid'ah ada bid'ah yang baik dan yang buruk, bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Beliau pernah mengatakan demikian. Tetapi yang membagi bid'ah menjadi 5 itu bukan Imam Nawawi, tapi Imam Ais ibn Abdussalam. Imam Ais bin Abdussalam, beliau membagi bid'ah menjadi 5, bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tetapi pembagian itu yang dimaksudkan adalah pembagian secara bahasa, bukan secara syariat. Pembagian ini maksudnya secara bahasa Arab, bukan secara istilah syariat. Imam Syafi'i sendiri juga mengatakan bid'ah itu ada bid'ah mahmudah yang terpuji dan mazmumah yang tercela. Itu Imam Syafi'i, juga Imam As-Suyuti. Tetapi maksud para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2 atau 5 ini, maksudnya bid'ah dalam istilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab bid'ah artinya semua perkara yang baru, yang tidak ada contohnya. Termasuk lampu ini bid'ah dalam bahasa Arab. Karena dulu nggak ada. Ya. Tetapi dalam agama tidak disebut bid'ah. Karena bukan termasuk ibadah. Adapun bid'ah dalam ibadah, dalam syariat, itu hanya satu, yaitu semuanya kesesatan. Karena Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru dalam agama kesesatan. Tidak boleh seorang pun menentang sabda Nabi SAW. Tidak boleh. Baik Imam Nawawi, Imam Syafi'i, atau siapa saja boleh. Ini panjang lebar, ada satu kitab yang bagus sekali. Ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, seorang dosen dari Jami'ah Islam Madinah. Disebutkan tentang subhat, tentang adanya bid'ah hasanah, satu persatu dibantah dengan rinci, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab yang kecil, sangat bagus sekali. Intinya itu, pembagian itu benar dalam istilah, ya, dalam bahasa Arab, bukan dalam istilah agama. Sampai batas kapan orang tua mendidik anak-anaknya? Apakah setelah menikah orang tua tetap kewajiban mendidik anak? Ya. Tadi kita sebutkan, ya, bahwa kalau bisa terus, tetapi tentu kalau sudah menikah, ya, kan sudah pisah rumah biasanya. Ya, kadang-kadang kalau ketemu, ya, masih diingatkan sholatnya sholali ya, semacamnya. Anak-anak yang selalu dididik amal-amal saleh, tetapi ketika dewasa kenal dunia luar, sehingga amal-amal yang baik mereka tinggalkan. Apakah dosa anak juga menjadi tanggung jawab orang tua? Tidak. Tidak.
Karena orang tua sudah menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, anak tidak manut ya sudah tanggungan sendiri-sendiri. Seperti Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Karena Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Satu orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tetapi kalau orang tua yang ngajari buruk, ini dia tanggung ya. Saya pernah punya kawan, itu bilang kepada saya, "Bapak aku ambek tenani." Tapi ya toh, le, pen mendem sing perapatan le. Mendem ning kamar karo bapak. Bapak aku ambek tenani. Ngajak mendem karo aku ning omah. Ora sah ning perapatan. Ya itu juga buruk. Nah, kalau bapak seperti ini ya, dia nanggung dosa. Bagaimana hukumnya jika ada pemuda menikah karena ingin menyalurkan syahwatnya ke tempat yang halal? Ya, ini niat yang bagus. Niat yang bagus. Bagaimana jika pemuda yang takut menikah karena takut jika tidak berhasil dalam mendidik keluarga karena minimnya ilmu? Ya, ini jangan takut. Ya. Nikah, ya nanti dengan niat yang ikhlas, dengan usaha yang baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ya, kalau seperti ini semua, nggak ada pernikahan nanti. Wah, aku untuk ilmu ya nikah rawani. Kabeh sapa sing wis ilmu sing lengkap sempurna. Kita saling menolong dalam kebaikan. Kita saling menolong. Kalau kita ikhlas sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan. Ya. Fa inna ma'al uzri yusra. Sebatas mana kita mengajak orang tua, adik dan kakak ya kepada tauhid yang benar. Ya, kita sampaikan kepada mereka dengan lemah lembut dengan baik. Kalau kita sudah menyampaikan, ya gugurlah kewajiban kita. Mereka ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, ya kewajiban kita hanya menyampaikan. Ini masih banyak sekali. Waktunya sudah habis. Sudah. Ya, ini mohon maaf ya. Ini masih satu tumpuk pertanyaan, ya banyak sekali. Karena waktu sudah tidak mengizinkan. Ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian, Bapak, Ibu-ibu. Dan kemudian sebelum kita akhiri, ya mudah-mudahan sedikit menggugah ya, hati kita untuk perhatian terhadap anak. Demikian juga bahwa tadi telah kita sampaikan ya bahwa Islam itu mengajak kebaikan ya kepada pembangunan bukan kepada kerusakan. Dan perlu diketahui bahwasanya kajian-kajian seperti ini ya bukanlah pengajian yang kita menyembunyikan diri ya, kita tidak ingin diketahui oleh orang banyak, bahkan kita sebarkan ya, karena kebenaran itu disebarkan dan kita mengajak berkebaikan bukan berkeburukan, kita tidak mengajak berpengerusakan. Pengajian kita seperti ini termasuk pengajian yang tidak setuju adanya pengeboman-pengeboman yang ada. Kita mengingkari, bahkan kita tulis fatwa-fatwa para ulama di dunia dari Saudi Arabia dan sebagainya tentang pengingkaran hal tersebut. Ya, karena kita nggak ada hubungan dengan mereka sama sekali. Mungkin sebagian orang melihat pakainya sama itu teroris juga itu pengajiannya. Kita mengingkari mereka. Kita nukil fatwa-fatwa para ulama dari Saudi Arabia, dari Yaman, dari Syam, bahwa fatwa-fatwa tersebut perbuatan pengeboman sebenarnya nggak benar. Itu pengerusakan. Pengerusakan. Islam tidak mengajarkan pengerusakan, kebaikan dan kebaikan. Ini kita perlu jelaskan. Karena sebagian orang itu takut-takut ngasiruno diajak ngebom lu. Kita mengingkari. Itu perbuatan yang besar. Merusak, bukan membangun. Kita mengajak dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Inilah. Kemudian juga adanya hijab seperti ini. Ya. Ini adalah untuk memisahkan ya, laki-laki dan perempuan supaya terjaga pandangan kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, ayat 30 dan terusnya Allah berfirman, وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ. Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki agar mereka menjaga pandangan mata mereka, mereka menjaga kemuliaan mereka. Sehingga disyaratkan adanya pemisahan seperti ini saat kita bersih di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan bermanfaat, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dengan Allah Ta'ala Maha Suci dari kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.